lagi dengan saya di channel Kang Hayat. Baru-baru ini, tanggal 22 Januari 2021, sekitar 7 hari yang lalu, Kementerian Riset dan Teknologi, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan, mengeluarkan surat terkait dengan pendaftaran asesor jurnal ilmiah tahun 2021 yang ditujukan kepada seluruh perguruan tinggi, lembaga penelitian, Kopertis 1 sampai Kopertis 14, ketua himpunan profesi, dan pengelola jurnal ilmiah untuk mendaftarkan diri menjadi asesor jurnal ilmiah tahun 2021. Hal ini dikarenakan karena memang jumlah jurnal nasional yang terakreditasi sampai tanggal 30 Desember 2020 mencapai 5.996 jurnal dan masih banyak usulan akreditasi yang memerlukan penilaian. Oleh karena itu, maka dibukalah pendaftaran asesor jurnal ilmiah tahun 2021. Dalam video ini, saya ingin memberikan langkah-langkah atau cara dalam mendaftar menjadi asesor jurnal ilmiah, termasuk apa saja yang perlu dilengkapi dan diisi dalam form pendaftaran. Tapi sebelumnya, bagi yang belum subscribe, silakan di-subscribe dulu. Jangan lupa tekan tombol loncengnya untuk terus mengikuti video-video terbaru saya, agar saudara, Bapak, Ibu semua mendapatkan notifikasi dari video-video terbaru saya yang tentunya sangat bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa juga di-like, share jika memiliki kemanfaatan yang lebih luas, dan berikan komentar jika ada masukan, saran, serta opini lain yang bisa meningkatkan atau bisa mengembangkan kemanfaatan itu sendiri. Oke, dalam surat ini dijelaskan bahwa habisnya masa penugasan asesor sebelumnya tahun 2018 sampai tahun 2020, maka dibuka pendaftaran asesor tahun 2021 sampai tahun 2023. Artinya Kemendestek BRIN melakukan rekrutmen dan seleksi asesor akreditasi jurnal untuk masa tugas tahun 2021 sampai 2023. Dalam perekrutan asesor jurnal ada dua asesor yang direkrut. Yang pertama adalah asesor substansi, ini asesor substansi akreditasi jurnal yang ini fokus kepada bidang keilmuan, kajian, dan seterusnya, sesuai dengan substansi dari jurnal itu sendiri. Yang kedua adalah asesor manajemen akreditasi jurnal. Ini berkaitan dengan manajemen pengelolaan jurnalnya, kemudian mulai dari editorial timnya, kemudian reviewernya, dan seterusnya. Kemudian tampilannya, kemudian data-data administratif yang ada di jurnal ini nanti tugasnya asesor manajemen. Bagaimana pengelolaan dan manajemen jurnal itu dilakukan, maka nanti tugasnya asesor manajemen akreditasi jurnal. Oke, untuk asesor substansi akreditasi jurnal ini syaratnya ada 5. Yang pertama adalah berlatar belakang pendidikan minimal doktor atau S3. Syarat ini juga penting untuk Bapak Ibu yang sudah doktor bisa mendaftarkan diri sebagai calon asesor akreditasi jurnal di aspek substansinya. Yang kedua adalah memiliki rekam jejak publikasi di jurnal nasional dan internasional. Ini tentu nanti akan di cross check di Sinta, di Google Scholar, dan lain sebagainya, termasuk di Scopus mungkin akan di cross check kembali. Kemudian yang ketiga,
terdaftar di Sinta Author, artinya punya author ID Sinta. Jadi Bapak Ibu, ID Sinta itu penting untuk bisa dimiliki. Di video ini, di video di atas ini, saya sudah membuatkan bagaimana cara membuat akun Sinta. Jadi terdaftar di Sinta Author, nanti akan dicek author Sintanya dan ID-nya serta publikasinya seperti apa, termasuk citasinya dan seterusnya. Kemudian yang keempat, aktif sebagai editor in chief atau editorial board jurnal minimal Sinta 2. Jadi syarat keempat ini juga harus dipenuhi sebagai EIC atau editorial board jurnal di Sinta 2. Nanti ini juga perlu memasukkan profil jurnal yang ada di Sintanya. Nanti kalian juga di cross check juga apakah namanya ada di EIC-nya atau di editorial board-nya. Ya, nanti di dalam kolom form itu meminta dimasukkan profil jurnal yang di Sinta. Dan yang terakhir, syarat yang terakhir untuk asesor substansi akreditasi jurnal tahun 2021 adalah mendapatkan izin dari atasan di instansinya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu dari kampus, maka surat izin dari rektor atau pimpinan terkait sebagai syarat untuk melakukan pendaftaran calon asesor jurnal akreditasi. Oke, itu 5 syarat. Kemudian yang kedua, untuk asesor manajemen akreditasi jurnal, maka syaratnya ada 3. Tidak sama dengan asesor substansi. Untuk asesor manajemen akreditasi, maka ada 3. Yang pertama adalah memiliki rekam jejak publikasi di jurnal nasional dan internasional. Ini juga akan di cross check di Google Scholar, di cross check di Sinta, di Garuda, atau di Scopus, dan bentuk publikasi lain yang memuat artikel Bapak Ibu semua. Minimal jurnal nasional Sinta, kemudian jurnal internasional yang bereputasi memiliki itu, insya Allah sudah cukup sebagai syarat menjadi asesor manajemen akreditasi jurnal. Yang kedua adalah aktif sebagai pengelola jurnal, sebagai managing editor atau editor jurnal yang memahami pengelolaan jurnal elektronik minimal Sinta 2. Syarat yang kedua ini juga menjadi pengelola di jurnal yang Sinta 2, paling tidak di managing editor atau editor jurnal yang bisa misalnya di admin editor atau editor pembantu, itu juga bisa. Yang penting Sinta 2. Yang ketiga, mendapatkan izin dari atasan di instansinya. Ini juga menjadi syarat yang perlu dipenuhi oleh calon asesor untuk mendaftarkan diri menjadi asesor jurnal tahun 2021. Nah, untuk pendaftaran ini ditutup tanggal 7 Februari 2021, berarti kurang 4 hari lagi. Silakan Bapak Ibu segera daftarkan untuk menjadi bagian dari peningkatan kualitas jurnal di Indonesia dengan menjadi calon asesor jurnal ilmiah. Nah, Bapak Ibu bisa langsung masuk dicek dulu, bisa langsung masuk di form pendaftarannya. Bisa langsung masuk di form pendaftarannya dengan masuk ke websitenya risbank.ristekbrin.go.id. Nanti bisa langsung ke menu pendaftaran asesor jurnal ilmiah tahun 2021. Nanti linknya akan saya taruh di deskripsi video ini agar memudahkan Bapak Ibu di dalam proses pendaftaran dan pemenuhan syarat-syarat yang ada. Nah, untuk melakukan pendaftaran, Bapak Ibu langsung masuk ke kolom yang ini, yang biru ini. Bapak Ibu silakan diklik yang biru ini untuk masuk ke borang
pendaftaran calon asesornya. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini borangnya. Silakan Bapak Ibu perhatikan borang ini dan isi secara pelan-pelan dan hati-hati, jangan sampai salah. Langsung saja Bapak Ibu isi saja. Bapak Ibu mau daftar di asesor apa? Bisa diklik di sini, peran asesor dipilih ada dua. Yang pertama adalah asesor substansi, yang kedua adalah asesor manajemen. Kalau Bapak Ibu pengen asesor substansi, maka nanti Bapak Ibu akan diarahkan ke borang asesor substansi. Kalau di asesor manajemen, maka nanti Bapak Ibu akan diarahkan ke asesor manajemen. Saya misalnya ke asesor substansi. Klik saja asesor substansi dan next. Setelah di next, maka nanti akan di formnya akan ke sini. Borang pendaftaran asesor jurnal ilmiah tahun 2021. Ini atas nama Hayat urisma.ac.id yang menjadi email dari borang ini. Bapak Ibu isi saja namanya, nama lengkap Bapak Ibu, namanya misalnya Hayat. Kemudian gelar depan, Bapak Ibu tulis saja misalnya doktor atau PhD, terserah Bapak Ibu. Jadi misalnya saya tulis doktor, kemudian gelar belakang juga Bapak Ibu sampaikan atau tulis. Kemudian NDDN atau NIP. Kalau mau NDDN silakan NDDN, kalau NIP silakan bisa diisi dengan NIP Bapak Ibu. Setelah itu Bapak Ibu masuk ke sini jenjang jabatan, ada profesor, ada rektor kepala, ada rektor, ada peneliti utama dan seterusnya. Silakan pilih salah satunya. Ini kemudian setelah dipilih Bapak Ibu nanti masuk ke afiliasi. Untuk afiliasi mohon Bapak Ibu atau lembaga, universitas atau lembaga Bapak Ibu langsung tulis saja, tidak perlu disingkat. Misalnya saya di Universitas Islam Malang, langsung saja ditulis Universitas Islam Malang karena panduannya minta tidak disingkat, bukan Unisma. Ini tidak diminta untuk disingkat tetapi untuk ditulis Universitas Islam Malang. Jadi tulis lengkap nama universitasnya. Kemudian satuan kerja, departemen dan fakultas. Misalnya program studi ilmu administrasi negara, fakultas ilmu administrasi. Bapak Ibu isi lengkap, atau misalnya pusat penelitian atau lembaga penelitian Bapak Ibu silakan bisa dimasukkan sesuai dengan satuan kerja Bapak Ibu. Kemudian ID Sinta. ID Sinta ini silakan Bapak Ibu bisa cari di Sinta Bapak Ibu. Di Sinta Bapak Ibu itu ada ID Sintanya. Saya misalnya silakan bisa dicek di Sinta Bapak Ibu untuk melihat atau untuk mengetahui ID Sinta Bapak Ibu. Nanti ID Sintanya Bapak Ibu di copy dan di paste di borang yang diminta tadi. ID Sinta saya adalah ini Bapak Ibu, Sinta ID 160894. Ini Bapak Ibu tinggal tulis atau copy saja. Copy, kemudian masukkan di ID Sinta di sini 160894. Kemudian Bapak Ibu lanjutkan mengisi nama jurnal yang dikelola. Misalnya nama jurnal yang saya kelola adalah Religious. Nah, kemudian ini tentu jurnal yang sudah Sinta 2 minimal Sinta 2. Kemudian di bawahnya lagi ada URL profil jurnal Sinta. Bapak Ibu tinggal masuk saja di profil jurnal Bapak Ibu. Misalnya Religious. Bapak Ibu langsung klik saja profil jurnalnya, diklik, kemudian nanti linknya atau URL dari profil jurnal ini akan kita copy, klik kanan, kemudian salin, dan kita tempel di URL profil jurnal Sinta. Setelah diisi profil jurnalnya, kemudian Bapak Ibu ke alamat domisili. Silakan isi alamat domisili Bapak Ibu, kemudian alamat email, dan yang terakhir adalah, dan yang berikutnya adalah nomor HP, yang berikutnya adalah nomor HP
Jadi alamat domisili, kemudian email dan nomor HP silakan bisa diisi, dan ini adalah kepakaran bidang ilmu. Kalau eksak, kalau pendidikan, kalau ilmu seni dan budaya. Kalau saya misalnya bidang ilmu sosial humaniora, silakan diklik saja pilihan yang sesuai. Kemudian subbidang ilmunya misalnya saya ilmu administrasi, diisi saja sesuai dengan subbidang ilmu Bapak Ibu. Kemudian yang minta lampiran itu ada dua. Yang pertama adalah surat izin dari atasan atau dari pimpinan institusi. Silakan Bapak Ibu tinggal diklik add, kemudian pilih file yang mau di upload surat izinnya. Untuk file surat izin ini formatnya juga sudah ditentukan, izin undercross kemudian dalam kurung nama. Kemudian juga yang terakhir adalah mengunggah CV calon asesor. CV lengkap Bapak Ibu silakan juga bisa diunggah. Untuk format penamaan file CV itu adalah CV undercross kemudian dalam kurung nama. Kemudian Bapak Ibu add file dan silakan bisa diupload untuk CV-nya. Yang terakhir Bapak Ibu silakan melakukan submit. Setelah disubmit maka otomatis data Bapak Ibu masuk ke panitia seleksi calon asesor jurnal akreditasi tahun 2021. Bapak Ibu tinggal menunggu pengumuman dari panitia seleksi. Semoga bermanfaat dan menjadi kebaikan bagi kita semua, dan terus mengabdi dan berkontribusi kepada bangsa dan negara dengan mengambil berbagai peran yang bisa memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas pengelolaan jurnal di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.